Kesehatan dan ekonomi adalah hal yang penting menyangkut kehidupan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat diukur berdasarkan angka kematian ibu dan anak. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu berbagai upaya dalam peningkatan kesehatan, khususnya ibu dan anak. Selain itu, perlu juga peningkatan kapasitas SDM, tenaga kesehatan, dan pembangunan fasilitas kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang didukung oleh Kementerian Keuangan dan Islamic Development Bank Group. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Putu Yunia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putu Yunia. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi betul sekali untuk dalam rangka upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia. Dalam hal itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Menteri Keuangan berkolaborasi bersama Islamic Development Bank Group atau ISDB melakukan kolaborasi untuk merealisasikan pembangunan gedung kesehatan ibu dan anak di 6 rumah sakit vertikal milik pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu rumah sakit yang mendapat dukungan tersebut adalah Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Murah yang berlokasi di Denpasar dan menjadi salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Pada Kamis 17 November 2022 kemarin, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menggelar groundbreaking gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak di 6 rumah sakit tersebut. Acara ini merupakan wujud nyata implementasi komitmen dalam pertemuan G20 yang saat itu atau kemarin berlangsung di Provinsi Bali. Acara groundbreaking ini dilaksanakan di Rumah Sakit Prof. Murah dan pembangunannya dilakukan di 6 rumah sakit termasuk dalam proyek penguatan rumah sakit rujukan nasional dan unit teknis vertikal. Tujuan pembangunan gedung kesehatan ini sendiri adalah untuk meningkatkan ketersediaan, meningkatkan akses stabilitas dan juga kualitas pelayanan pada ibu dan anak yang menjadi salah satu indikator kesehatan dari sebuah negara. Proyek ini sejalan dengan tujuan 2030 terkait dengan Sustainable Development Goal atau SDGs untuk menekan kematian anak dan ibu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin telah mengupayakan berbagai upaya untuk mengakselerasi target pencapaian kesehatan. Hal tersebut dilakukan melalui program transformasi kesehatan yang konsisten pada 6 pilar. 6 pilar tersebut antara lain transformasi pelayanan utama, transformasi tenaga kesehatan, transformasi teknologi kesehatan, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, dan juga transformasi keuangan kesehatan. Dalam pelayanan rujukan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan rumah sakit dilakukan melalui pengembangan jaringan rumah sakit rujukan. Pihak Menteri Kesehatan sendiri mencoba untuk melakukan pelayanan rumah sakit vertikal dengan berkolaborasi dengan institusi global yang dalam hal ini adalah ISDB, serta mengimplementasi sistem kesehatan akademik. Pembangunan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas rumah sakit. Kesehatan ibu dan anak telah menjadi prioritas pelayanan dengan morbidity dan mortalitas tertinggi di tingkat nasional. Proyek pembangunan ini merupakan program pengembangan jangka panjang antara Indonesia dan juga ISDB. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan ini adalah hal positif yang didapatkan Indonesia sebagai salah satu anggota dari ISDB. Indonesia mendapat dukungan untuk mengembangkan ekonomi negara, khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya investasi infrastruktur yang saat ini sedang berjalan di Indonesia. Groundbreaking gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak di 6 rumah sakit ini menjadi tonggak penting dan mencerminkan kolaborasi yang terjalin erat dan komitmen untuk melanjutkan kerjasama ini di kemudian hari. Presiden ISDB Muhammad Al-Jaser memberikan ucapan selamat atas pembangunan yang telah dilakukan. Ia turut bangga atas pembangunan yang telah berlangsung di Indonesia dan ini telah menginspirasi dalam agenda transformasi kesehatan. Al-Jaser mengatakan hari ini merupakan hari bersejarah yang harus ditandai sebagai hari dukungan yang berkelanjutan. ISDB percaya ini adalah awal masa Indonesia untuk membawa solusi berkelanjutan kebutuhan mendesak di negaranya. Indonesia merupakan negara dengan populasi masyarakat sebanyak 280 juta orang dan hampir 85%-nya di bawah skema asuransi kesehatan umum. Sebagai pemilik wilayah rumah sakit yang ikut
dalam acara groundbreaking tentu menjadi kebanggaan pemerintah dan juga masyarakat Bali. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke alias Cooke mengucapkan terima kasih atas kesempatan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih pula atas dukungan yang telah diberikan dan ia sangat senang dan berharap pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Sebagai informasi, total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program pembangunan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak ini setotal 4,2 triliun rupiah untuk 6 rumah sakit di wilayah Indonesia. Dan rumah sakit tersebut antara lain Rumah Sakit Kanker Darmais DKI Jakarta, Rumah Sakit Persahabatan DKI Jakarta, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, dan Rumah Sakit Prof. Ngurah di Bali. Dan sebanyak 89,3% dari dana tersebut dibantu oleh ASDB, sementara 10,7%-nya merupakan dukungan dari pemerintah Indonesia. Melalui proyek ini diharapkan rumah sakit vertikal ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak, dan hal ini tentu saja dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menekan angka kematian kanker anak, dan juga meningkatkan kualitas negara Indonesia. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Bali. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Putu Yunia dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.